Halo teman-teman, selamat pagi ya. Ini tanggal piro iki ya? 17 7. Oh ya, tanggal 17 Desember. Desember. Hari ini RUPS-nya Tins ya. Oke, tentang PGJU lagi ya teman-teman ya. Aduh, wis kepalaku pusing sampean panas sih, kurang tidur. Hari ini saya sudah ketemu perhitungan asumsi dari bisnisnya. Saya ini kan terafiliasi sama CNGR, grupnya CNGR ya. Jadi Batra Bumi Raya itu adalah servis. Pikiran saya, dugaan saya, ini adalah perusahaan servis, mining service dan logistik service. Jadi dia tambangnya itu nanti kontraktor tambang. Oh ya, seperti UNTR, gali-gali, macul-macul itu lo ngeruk. Lalu pengangkutan logistik, ya transshipment kapal tongkang. Jadi itu kemungkinan harusnya nanti tambangnya itu ada di Pulau Maluku ya, Halmahera atau Pulau Obi atau mana. Pokoknya di situ dibawa ke perusahaannya dia yang di IMIP Morowali. Nah, itu diolah. Smelternya ada di sana, diolah menjadi MHP dan nikel metal. Nah, total produksinya dari CNGR yang di IMIP itu ya teman-teman ya, itu adalah perkiraan 200.000 ton. Oke, jika 1 ton dari logam nikel itu membutuhkan 90 juta nikel ore. Ya, jadi total transshipment ngangkut itu nanti jumlahnya itu 18 juta ya, 18 juta ton. Nah, disitulah ketemu asumsi per tonnya untuk kapal tongkang itu sekitar antara 5 sampai 7 ya, kita hitung 6 dolar saja. Nah, ketemu semua di situ ya. Omsetnya ketemu kira-kira hampir mungkin sekitar 1,7 atau 2. Oke ya. Lalu yang di itu MMM ya, dan si kontraktor yang macul-macul itu ya juga ketemu perkiraan ke sana. Yang PPT Panca Pertiwi Tambang. Nah, tinggal yang MMM Mega Mitra Marin. Saya rasa itu nanti adalah perusahaan jasa ekspor bulk carrier, kapal mother vessel bulk carrier ya, mungkin itu. Karena atau kalau enggak itu ya kontraktor kontainer MHP nikel itu dimasukno ke kontainer, antara itu bulk mother vessel atau kapal kontainer untuk kirim produk jadinya. Nah, itu perkiraan ketemunya ya segitu ya. Tapi ini asumsi saja semua ya. Margin pasti errornya itu pasti lebih bisa besar errornya. Kesalahannya itu hitungan, cuma setidaknya kita punya pegangan. Jadi kalau di harga sekarang 1030 dihitung berdasarkan PI, berdasarkan dari market cap, itu kan ketemu 1,4 PI-nya. Sangat murah sekali harga sekarang. Nah, kalau harga 3.000 berarti kan kira-kira kan PI-nya kan nggak sampai 5 kan, 4, sekian kan. Ya benar 4,2. Ya, PI-nya kalau harga 3.000. Kalau 5.000 berarti kan tambah 2,8. Ya PI 7. Itu harganya 5.000. Makanya itu PGJU sebenarnya kalau itu bisnisnya semua sudah lancar, sudah berjalan, harganya itu bisa sampai ke 5.000. Nah, cuma ini kan perusahaan baru ya, semuanya itu perlu waktu. Tanggal 24 ini nanti RUPS, perubahan bisnisnya dari yang dulunya perusahaan aplikasi tour akan menjadi
perusahaan baru. Nah itu kita nanti kebuka semua di tanggal 24. Lalu kan dia juga mau minta persetujuan untuk membeli aset-asetnya. Oke kan, yang sudah itu kan kapal tongkang, cuma kapal tongkang ini jumlahnya berapa kita nggak tahu, itu belum tahu. Dan juga peralatan tambang, hanya nilainya saja, itu nggak tahu. Apakah itu uang muka, kita juga nggak tahu, ya kan? Jadi ini masih terlalu banyak question. Cuma yang pasti kan kita tahu bahwa oh ini tuh perusahaan ada, saya sudah telepon ke kantornya, memang betul tempatnya di Noble House, gedung yang memang bagus. Lalu apa? Sudah ada keterbukaan informasi bahwa akan minta persetujuan RUPS, minta persetujuan untuk injek aset, yaitu tadi beli kapal tongkang dan alat-alat berat merek Sani ya. Oke ya. Nah, ini backdoor yang sangat bagus sudah seperti ini. Nah, jadi kita beli itu jangan beli kucing dalam karung. Ini benar-benar sudah kebuka. Makanya kita berani masuk. Kalau hanya masih rumor, itu sangat hati-hati ya. Seperti contoh terjadi di KARW. Nah, itu betul, itu perusahaan masih dibeli, memang dibeli, tapi belum ada keterbukaan informasi aset apa yang mau dimasukkan. Nggak tahu. Hanya perusahaan pelabuhan bongkar muat, jasa bongkar muat kapal kontainer itu dibeli. Orang wes hanya rumor berasumsi nanti kapalnya meratus dimasuk itu hanya rumor saja, asumsi saja. Banyak orang yang all in masuk besar akhirnya kan begitu nggak jadi, hanya mampus. Kasus KARW kan seperti itu ya. Nah terus juga termasuk dengan kasus PEK itu ya seperti itu. PEK itu mengira aset pabrik smelter dan lain CNGR itu dimasukkan semua ke dalam PEK. Awalnya itu seperti itu berasumsinya. Ternyata terus tambang nikelnya, hanya tambang nikel yang di tambang smelternya di Morowali itu nggak dimasukkan, itu hanya tambang nikel. Saat itu harganya itu jatuh dari mungkin sempat berapa ya, 5.000 atau 6.000 ya, saya lupa ya. Itu terus itu jatuh ya teman-teman ya. Makanya kalau bermain di backdoor listing ya betul-betul hati-hati, jangan langsung ditabrak. Karena kalau memang untung itu bisa banyak, tapi begitu rugi ya wis amsyong, habislah keuntungan. Bisa minus lebih dari 50% ya bisa juga. Nah, hati-hati kalau bermain dengan ini. Kalau saya baiknya ya ini yang saya belajar dengan orang-orang juga kan, saya ikutin tipsnya dari orang yang main safe ya. Saya kan tipenya main safe ya. Ya, dilihat, dibaca semua. Kita masuk sedikit, dengar rumor boleh masuk sedikit ya. Beli sedikit. Nanti kan diikuti. Ada keterbukaan informasi RUPS. Ini mau apa? Ini akuisisi mau dibeli. Baru tahap nego. Oke lah kita beli sedikit, nanti kalau sudah deal boleh beli lagi sedikit. Terus aset apa yang dimasukkan kan nggak tahu. Nah setelah tahu nanti kan baru bisa dihitung dengan asumsi. Sekarang kan teknologi sudah tinggi ya, bisa pakai AI kan, berasumsi-asumsi, perhitungan asumsi kan bisa gitu loh. Jadi betul-betul hati-hati. Tapi kasus di PGJO ini waduh
ini sudah kalau saya hitung semua melajari itu saya sudah pasti yakin A1 bahwa ini bisnis benar-benar. Aduh, yang paling susah itu kan mencari benang merah siapa ini namanya Deng Yu ini siapa. Itu nggak ada. Saya ketik cari, Deng Weiming, nama family Deng Weiming gitu, nggak ketemu, nggak ada. Jadi diurut-urut sampai saya cari itu di China, struktur organisasi dari CNGR Group itu di China sampai saya buka semua. Jadi mereka itu ada dua, anaknya Deng Weimingnya ada dua. Nomor satu adalah Deng Yu, nomor kedua adalah Deng Ping. Nah, yang Deng Ping ini itu yang ngurusin bagian perusahaan yang sudah terbuka. Sedangkan Deng Yu ini yang ngurusi handle perusahaan yang tertutup, family office-nya lah bisa dikatakan gitu. Jadi yang di si Deng Yu ini betul-betul nggak muncul, nggak terdeteksi di perusahaan terbuka, makanya nggak terdeteksi. Nah, baru ketemu kalau susunan organisasi ini apa baru ketemu semua. Kalau nggak gitu nggak ketemu. Cuma ya setelah ketemu, jadi kok saya makin yakin bahwa ini akan perusahaan jasa servis di mining, kontraktor tambang, ekspor. Karena apa? Karena si CNGR ini sudah membeli pack itu untuk tambang nikelnya ya. Begitu ya. Oke ya. Semoga bermanfaat, kita kaya bersama di PGJO. Oh ya, untuk teman-teman ada yang nyangkut, mungkin nyangkut minus 30%, 40-50%, yang lama-lama, saran saya itu di cut loss, jual saja semua masukan PGJO. Itu yang berpotensi memberikan profit keuntungan minimal 200% sampai 400%. Ya, tinggal nanti dilihat perkembangannya bagaimana dan kegilaan orang-orang bagaimana. Oh ya, satu lagi. Grupnya AHA kemarin merekomendasikan PGJO. Nah, ini siap-siap. Mungkin hari ini PGJO di HK. Kalau PGJO naik, berarti itu grupnya AHA confirm masuk di PGJO, member-membernya. Kemarin baru direkom sama AHA. Oke ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ini sudah akhir tahun, dana saya juga sudah habis. Jadi saya mau liburan dulu, nggak mau analisa saham dulu, kepala sudah pusing. Mau konsentrasi di Adaro, PGJO, Akra. Oh ya, Akra hari ini kemarin itu di grupnya Napodium diulas di Napodium Akra itu bagus, nanti saya kirim linknya YouTube-nya. Semua bagus lah, stock pick kita Adaro, Akra ya, lalu PGJO ya, ini yang backdoor PGJO. Oke ya. Nah, semoga tahun depan 2026
portofolio bisa bertumbuh yang signifikan ya. Ya masa 50% minimal harusnya bisa lah. Pasti bisa lah kalau 50% portofolio lah. Pikiran saya sih seperti itu ya, bisa ya. Oh, satu lagi, Adaro nanti ini sudah jalan ya dalam proses commission menyalakan potnya aluminium ini ya. Kan dilebur kan, peleburannya istilahnya kalau aluminium itu pot, tungku itu potnya itu kan dipanasin, itu harus jalan 24 jam, listrik harus stabil. Jadi mereka menghidupkan tungku pot ini sedikit demi bertahap, sedikit jadi bertahap, nggak bisa langsung brul 100% semua, nggak akan bisa. Nah, asumsinya nanti sampai yang 500.000 itu tungku pot itu untuk menghasilkan 500.000 itu saya tidak tahu, itu kan pasti potnya itu kan nggak 1-2 kan, pasti banyak potnya. Nah, itu kan dihidupkan secara bertahap. Estimasi di bulan Mei Juni semua pot ini yang untuk produksi 500.000 itu 100% on mulai bulan Mei ya. Oke ya, jadi untuk Adaro ya, tapi ya memang nganu ya, buybacknya Adaro kan sampai bulan Mei akhirnya ya, terakhir kan bulan Mei ya buybacknya Adaro, dia bulan Mei terakhir. Kenapa kok bisa bertepatan ya bahwa tungku pot ini sampai di bulan Mei semua beroperasi, bertepatan dengan selesainya periode buyback dari Adaro. Oke ya teman-teman, selamat berlibur, selamat Natal dan Tahun Baru.